Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera buat kita semua dan salam budaya. Pada kesempatan kali ini saya mau kirim-kirim salam dulu buat teman-teman yang ada di Jawa, di Sumatera, kemudian di Sulawesi Selatan, di Gorontalo, di Sulawesi Utara, dan di seluruh wilayah Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada satu pusaka keris ya. Ini keris Bugis ya, keris Bugis. Yang berada di Sulawesi Tengah. Jadi saya temukan keris ini di Sulawesi Tengah. Nah, pembahasan kita kali ini apa sebenarnya makna keris ya bagi suku Kaili. Selama ini kan kita tahu bahwa di Sulawesi Tengah atau di suku Kaili sendiri itu hanya mengenal senjata pusaka parangguma ya. Parangguma atau sejenis pedang ya. Akan tetapi setelah penelusuran saya ke daerah-daerah, ke desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah, begitu banyak saya temukan dan banyak juga teman-teman yang mengoleksi keris ya, terutama untuk wilayah sini itu keris Sulawesi ya, keris Bugis atau keris Melayu serumpun juga banyak di sini. Nah, tapi menurut teman-teman di komunitas sejarah bahwa memang keris itu sendiri peruntukannya sangat terbatas ya bagi suku Kaili sendiri. Jadi secara umum pusaka suku Kaili itu adalah parangguma. Ini seperti ada ya, ini parangguma ya. Secara umum adalah parangguma. Akan tetapi keris itu mempunyai filosofi tersendiri yang dipegang oleh orang Kaili ya, begitu. Jadi kebanyakan keris yang ada di tanah Kaili ini adalah pembauran dengan suku Bugis dan Makassar. Bisa saya katakan seperti itu karena memang faktanya seperti itu, teman-teman. Karena keris ini kebanyakan ada di daerah pesisir pantai ya, pesisir pantai yang ada di Sulawesi Tengah. Contohnya di Kabupaten Donggala. Di Kabupaten Donggala itu hampir di semua pesisir pantai perumahan atau pemukiman penduduk itu kebanyakan orang-orangnya masih menyimpan keris ya. Nah, entah itu asimilasi atau kawin mengawin ya, percampuran budaya, sehingga beberapa keris itu dimiliki oleh penduduk lokal atau suku Kaili sendiri. Untuk sejarah penempaan keris sendiri di Sulawesi Tengah saya belum pernah mendapatkan ya teman-teman. Tapi kalau penempaan guma atau penempaan tombak doke itu alhamdulillah secara penelusuran itu kami sudah temukan. Tapi untuk penempaan keris sama sekali belum ada. Bentuknya pun, rancang bangunnya pun, kemudian ilmu penempaannya saya tidak menemukannya untuk di wilayah Sulawesi Tengah. Jadi asimilasi budaya itu sendiri adalah percampuran atau pembauran antara budaya suku Kaili sendiri dan saudara-saudara kita yang datang dari Bugis dan Makassar, dan saudara-saudara kita yang dari Melayu ya. Karena di beberapa tempat di sini saya pernah menemukan keris Melayu. Keris Melayu. Bagaimana tempat keris atau maksudnya peruntukan keris ini untuk orang Kaili ya. Jadi setelah saya telusuri, jadi beberapa narasumber yang saya temui, jadi ada beberapa adat, misalnya adat Balia ya. Adat Balia itu masih menggunakan keris ya. Lihat di video saya yang paling awal, video pertama saya di etnik Celebes, itu ada satu orang tua yang menggunakan keris itu sebagai
perlengkapan ya, perlengkapan untuk proses adat Balia. Nah, selain itu coba cek teman-teman di foto-foto zaman dulu di Sulawesi Tengah. Jadi ada beberapa bangsawan yang menggunakan ornamen keris ya saat mengenakan pakaian atau mengenakan pakaian adat ya, pakaian kebesaran. Terselip situ keris ya di sini. Nah, kalau keris Bugis rata-rata dipasang di depan ya. Nah, kalau keris Jawa di belakang sini. Nah, keris Bali dia di atas sini. Nah, jadi keris Bugis atau Melayu serumpun itu rata-rata di kerisnya di depan. Nah, ini dengan pengikat pinggang namanya pabekeng ya, pabekeng, pengikat pinggang. Nanti diselipkan di sini. Nah, jadi setelah saya telusuri ya, bukan teliti ya, karena kita bukan peneliti. Setelah saya telusuri, beberapa bangsawan di Tanah Kaili juga saat menggunakan pakaian kebesaran, pakaian adat, itu menyelipkan keris di pinggang sini ya, dengan pabekengnya, kemudian menggunakan siga. Artinya ya itulah pencampuran budaya atau pertukaran budaya, sehingga ornamen-ornamen seperti keris seperti ini digunakan pada saat-saat tertentu. Ini dia keris Bugis. Nah, kalau ini kainnya, ini kalau mengikat seperti ini orang Bugis bilang singker sumange, artinya itu pengikat semangat. Nah, fungsinya apa? Ini keris diikat seperti ini kan tidak akan tercabut ini teman-teman kalau kita belum lepas ikatannya. Menurut filosofinya, ikatan seperti ini adalah ikatan yang saat kita menghadap bangsawan atau menghadap raja zaman dahulu ya, keris diikat seperti ini kemudian diselip. Kenapa? Ini bertanda bahwa keris ini tidak akan digunakan atau terikat, tidak akan dicabut, dan ini ibaratnya safety ya, diamankan begini. Nah, dia terikat. Dan ini pengikat semangat ya, singkeru semangat. Kita buka ya. Ini kain lumayan, kain tenun juga ya. Kalau tuanya ya belum terlalu tua. Ini hulunya reko 3 ya, maksudnya reko patah 3. Kemudian ini sudah masuk sampirnya ini dari kayu kemuning ya, atau bonati atau kayu palopo. Ini sudah cukup tua kayu paloponya. Yang di hulunya juga kemuning, kayu bonati. Kalau ini namanya kili-kili ini bahannya kayaknya tembaga. Cuma ini sudah hilang pocinya. Poci itu penutup, atau kalau orang kaya dibilang hupa ya, penutup. Oke. Jadi untuk warangka ini tekniknya digorok ya. Digorok itu diposu dipanaskan besi, kemudian buat lubang di dalam. Nah, ini kan ada lubang ini. Nah, ini tembus, dan ini tidak ada sambungan. Ya, secara umum hampir rata-rata keris dulu, keris sepuh dibuat warangkanya seperti itu. Nah. Oke. Nah, ini yang spesial teman-teman. Yang spesial ini keris lamba ya. Ini lamba atau luk 5 ya. Luk 5. Cara menghitungnya bagaimana? Saat kita hitung lembahnya ya. Lembah ini gunung kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hitung lembahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau hitung gunungnya boleh. Hitung gunungnya 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi 5 lekukan ya, look 5. Ya. Dari bahannya ini sangat tua. Ini belum terlalu bersih teman. Ini karat luar biasa ini kerasnya. Ini karatnya luar biasa, sangat keras ya. Saya butuh berulang-ulang kali untuk tompang ya, atau membersihkan. Look 5. Look 5 tanpa kanuku sera ya, tanpa kanuku sera atau tanpa lambe gajah. Lambe gajah itu ada ini ya, ada seperti belalai gajah di sini ya, tapi ini tidak ada. Nah, ini sangat unik ya, sangat spesial ya. Maksud saya pakem ini memang ada. Jadi yang look keris berlook tanpa lambe gajah atau tanpa kanuku sera memang ada pakemnya. Tapi memang untuk produksinya itu sangat kurang ya. Misalnya kayak keris Jawa, kalau saya tidak salah look 5 itu Pandawa ya, Pandawa. Kemudian look 5 tanpa lambe gajah Pulang Geni kalau tidak salah. Nah, mau dikoreksi ya, Pulang Geni. Itu juga sangat pembuatannya sangat terbatas ya. Begitu pula di keris Bugis ya, di keris Bugis atau Melayu Serumpun, itu keris berlook tanpa kanuku sera, tanpa lambe gajah. Itu termasuk salah satu keris yang lumayan cukup unik ya, cukup langka juga untuk kita cari. Nah, begitu pula dengan keris lurus ya, atau sapukal, tapi dia ada lambe gajahnya. Itu juga banyak penggemarnya ya, karena untuk cari yang sepuh atau yang tua itu agak sangat sulit, kecuali teman-teman buat baru atau kamardikan, itu ya bisa-bisa saja. Cuma kalau mau cari yang sepuh, yang seperti ini, artinya umur kurang lebih era tahun 1700-an atau 1600-an, itu akan sangat sulit ditemukannya. Ini salah satu keris yang menurut saya cukup mantap lah buat dikoleksi. Nah, kemudian ini look 5, keris look 5 ini adalah kegemaran memang. Zaman kerajaan dulu, keris look 5 ini adalah kegemaran para pembesar kerajaan ya. Jadi maksudnya yang pegang keris look 5 ini bukan berarti dia raja, tidak. Tapi keris look 5 ini sangat digemari oleh kalangan bangsawan ya, entah dari filosofinya, kemudian peruntukannya, itu memang kebanyakan dari kalangan, kalau di Jawa kalangan ningrat ya. Ya, kalangan ningrat atau di kalangan bangsawan ya, yang paling senang atau paling banyak kita jumpai keris yang berlook 5 atau keris lamba seperti ini ya. Ya, salah satu keris yang sangat digemari ya, keris look 5. Tapi untuk keris-keris look 7 kemudian look 3 itu juga sangat bagus lah dan sangat banyak penggemarnya. Nah, look 13 atau look 9, rata-rata look 9 dan look 13 ya boleh dikata juga keris-keris para bangsawan zaman dulu ya. Tapi secara umum rata-rata ya, seperti anak-anak bangsawan, cucu-cucunya rata-rata dibuatkan keris yang berlook 5. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu keris yang menurut saya cukup bagus ya, cukup unik dan masih original, masih tua. Cuma ini kekurangannya tidak ada pocinya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian ini
review kita kali ini tentang keris Look 5 atau lamba ini. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat, dan saya terus terang masih banyak kurangnya, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton video saya di Ethnic Celebes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.